Saya Samsudin Alimsyah. Mari kita bicarakan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali kita bersama di channel Ustadz Demokrasi. Kali ini kita akan membahas soal pidato Zulkifli Hasan, Ketua Partai Amanat Nasional yang sedang lagi viral sekarang ini karena dianggap melecehkan agama, melecehkan rukun dan bacaan sholat hanya karena kepentingan politik. Bahkan sekarang ini ada beberapa lembaga, asosiasi keagamaan dan lain-lain yang kemudian mengancam akan melaporkan ke Polda Metro Jaya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh gitu ya, kita akan dengarkan dulu seperti apa potongan video yang beredar di publik oleh Zulkifli Hasan sekarang ini. Sini aman, sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh, kok nggak ada? Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai, kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Ya Pak Yai ya. Alhamdulillah sini enggak ya. Gitu. Saya kira itu saudara. Jadi saya berharap betul. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kita saksikan tadi, ada memang banyak pendapat. Tentu secara internal Zulkifli Hasan menyatakan bahwa itu bukan penistaan, bukan melecehkan agama, dan macam-macam, tentu banyak argumentasi. Sama juga ketika Prabowo dan kawan-kawan mengklarifikasi pernyataan pidato mereka di dalam forum Gerindra. Semua menyatakan itu hal biasa saja karena itu internal. Tapi agak berbeda, bahkan sangat berbeda dengan pernyataan Zulkifli Hasan yang kemudian memantik emosi publik karena membawa candaan bacaan sholat. Bahkan sesungguhnya kalau kita lihat, anak mantan Presiden Gus Dur, Alisa Wahid pun sampai men-tweet di Twitter mereka, meskipun dalam perspektif lain, yaitu melihat pada posisi bukan soal di penistaan agamanya, bukan di soal pelecehan bacaan sholatnya, bukan di soal pelecehan rukun sholatnya, dan lain-lain, tapi melihat pada perspektif bahwa ada seorang tokoh, ketua partai politik yang juga adalah Menteri Perdagangan, yang kemudian memanfaatkan fasilitas negara, hadir dalam sebuah forum yang sesungguhnya adalah atas nama negara, tapi kemudian melakukan praktek yang namanya adalah kampanye. Yang disebut oleh Alisa adalah bahwa ini melanggar etika. Cenderanya adalah sampai disebut kalau yang di sana memang sepertinya tidak mempertimbangkan etika. Saya secara pribadi menyatakan bahwa setuju dengan pendapat Alisa Wahid. Yang kita akan potret adalah dalam posisi perspektif pelanggaran pidana pemilu. Teman-teman sekalian, saya melihat bahwa sesungguhnya ada dua hal yang harus selain dalam soal isu penistaan, pelecehan agama dan lain-lain yang sekarang ini sedang dikritisi, bahkan MUI pun sudah turun tangan gitu ya. Tapi saya ingin memotret bahwa ini ada sisi lain yang harus kita kritisi juga, jangan lupa di sana, dan sebenarnya ini hampir sama dengan peristiwa ketika Jakarta. Yaitu adalah di mana ada pejabat negara begitu sangat norak gitu ya. Saya yakin dia sadar, karena pejabat negara harus selalu sadar, dan itu sumpahnya seperti itu. Di mana dia hadir dalam sebuah forum, sangat tertulis jelas di bandarnya adalah menteri, seorang menteri gitu ya, yang hadir dalam forum yang namanya Asosiasi Pengusaha Pedagang Indonesia. Artinya apa? Ini bukan forum kampanye. Sehingga kemudian sejatinya karena hadir sebagai pejabat negara, maka tentu adalah ada beberapa hal yang harus dijaga. Bahasa sederhananya adalah netralitas. Tapi pada posisi lain saya ingin memotret bahwa satu, seorang pejabat negara tidak boleh, bukan hanya pejabat negara, siapapun itu, namanya fasilitas negara,
tidak boleh atau haram hukumnya untuk digunakan dalam hal kampanye untuk kandidat tertentu. Siapapun itu, mau paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3, tidak boleh sama sekali itu menggunakan elemen-elemen negara untuk kemudian melakukan kampanye atau melakukan gerakan-gerakan yang menguntungkan paslon tertentu atau kepentingannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini bukan memang dalam forum kampanye dan bukan jadwalnya di sana gitu ya. Sehingga kalau kita lihat dalam posisinya, maka sesungguhnya adalah ini selain yang dipersoalkan oleh MUI, yang dipersoalkan oleh yang kelompok-kelompok keagamaan yang lain gitu ya, kita harus lihat pada posisinya bahwa sesungguhnya juga ada terjadi praktek pelanggaran yang namanya pidana pemilu. Yaitu adalah yang bersangkutan menggunakan fasilitas negara, bisa saja di sana gitu ya. Jadi dalam forum itu adalah forum sebagai pejabat negara, tapi kemudian sangat vulgar mencoba mengkampanyekan, yaitu adalah paslon nomor 2. Berkali-kali disebut adalah nama Prabowo. Padahal kalau kita tahu aturan Bawaslu sangat jelas, bahkan sampai cleaning service sekalipun itu jangankan soal baju, sampai simbol-simbol saja mau seperti ini, mau begini, mau begini itu dilarang. Tidak boleh sama sekali. Kalau didapat maka itu adalah akan langsung keluar sanksi. Sayang sekali karena ini kita akan potret pada posisi Bawaslu-nya gitu ya. Kalau ternyata Bawaslu diam lagi-lagi diam di kasus ini, kalau kita lihat misalnya gitu ya, kalau dalam berbagai kasus memang sesungguhnya sekarang ini ada satu kekhawatiran yang sangat kuat di publik adalah itu praktik kecurangan pemilu. Bahkan saya sampai pada kesimpulan bahwa sekarang ini kita berada pada situasi darurat kecurangan pemilu. Sayang sekali Badan Pengawas Pemilu itu sepertinya dia hanya ada dan tiada. Ada mereka pada saat terima gaji, tapi dalam tindakan di lapangan tidak ada. Bawaslu begitu gagah melaporkan bahwa tingkat partisipasi publik dalam pengawasan pemilu sangat tinggi, dibuktikan dengan daftar list pengaduan yang masuk. Iya, Anda bukan dibentuk untuk mendaftar list pengaduan, tapi Anda dibentuk untuk mengambil tindakan atas pelanggaran itu. Dan terlalu banyak catatan pelanggaran yang terjadi sekarang ini, Anda diam saja. Misalnya mobilisasi kepala desa di GBK, atau cawe-cawe di istana, atau penghilangan yang namanya adalah alat peraga. Terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang kemudian kita menyatakan seolah-olah persoalan pemilu sekarang ini itu adalah bukan lagi di masyarakatnya, tapi ada pada penyelenggaranya. Dan ini adalah taruhan bagi teman-teman di Bawaslu, apakah bisa mengambil tindakan cepat terhadap peristiwa Zulkifli Hasan, ini kasus Zulkifli Hasan, atau dia diam saja. Karena ingat, pemilu itu sesungguhnya modaliti terkuat adalah berada pada kepercayaan publik terhadap penyelenggaranya. Sebuah pertandingan akan banyak penonton yang datang kalau ternyata pemainnya itu orang baik, adalah yang baik, dan juga penyelenggaranya baik. Tapi kalau ternyata meski siapapun pemain itu yang datang, kalau ternyata penyelenggaranya tidak kredibel, bahkan memihak pada saat ini, maka di situ akan terjadi kekacauan. Ingat, taruhan kita, negara kita terlalu besar kalau kalian semua berdiam saja. Maka bagi saya adalah merekomendasikan teman-teman di Bawaslu segera mengambil tindakan. Tidak tentu dalam perspektif, meskipun Bawaslu punya kewenangan dalam hal larangan kampanye menggunakan SARA dan lain-lain. Itu penting untuk mereka masuk. Tapi hal yang di depan mata di luar perdebatan adalah justru juga ada pelanggaran pidana. Kecuali kalau Anda pun sesungguhnya diam-diam memang tidak berdaya menghadapi kekuasaan sekarang. Walau alam, semoga tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.